Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fabs, welcome to LDO Podcast. Kali ini kami akan membahas mengenai Hari Pahlawan yang sudah kita peringati 4 hari yang lalu. Langsung aja, di sini sudah ada narasumber kita yang akan menemani kita hari ini. Halo Bapak Indri, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Halo Bagas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Bapak Indri, boleh ceritakan sedikit mengenai peristiwa 10 November tahun 1945? Baik, barangkali agak banyak dan sedikit ya. Iya. Bapak ya, agak banyak. Karena kalau kita bicara 10 November, kita bicara Hari Pahlawan, maka kita harus mundur dulu. Ceritanya kita awali dari proklamasi. Dari saat Bapak Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan kita pada 17 Agustus 45. Nah, setelah proklamasi itu, kita sadari bahwa sedang dalam peralihan kekuasaan. Kondisi nasional tidak sedang baik-baik saja. Pada saat itu banyak bentrokan terjadi. Kemudian Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno itu mengumumkan atau memerintahkan pada 1 September 45 seluruh bangsa Indonesia harus mengibarkan merah putih di seluruh pelosok tanah air. Pengibaran bendera itu membakar semangat para pemuda, para masyarakat Indonesia. Mereka merasa bangga punya merah putih, bangga merdeka, bangga menjadi bangsa yang baru. Euforia itu kemudian dirusak atau dicederai oleh peristiwa 19 September. Pada saat itu ada opsir Belanda yang datang ke Surabaya, tujuannya untuk membantu rehabilitasi tawanan perang. Namanya Mr. Plukman. Dia ditempatkan di Hotel Yamato. Dulu namanya Hotel Yamato, waktu zaman Belanda namanya Hotel Oranye. Ketika sekarang sudah merdeka, namanya Hotel Majapahit. Masih ada hotelnya, jadi bisa didatangi. Nah, Plukman ditempatkan di situ. Kemudian pada tanggal 18 malam, 18 September malam, dia memasang atau mengibarkan bendera merah putih biru, bendera Belanda kan, merah putih biru di atas Hotel Yamato. Paginya 19 September, rakyat Indonesia melihat itu ada merah putih biru di atas Hotel Yamato. Marah Indonesia, pemuda-pemuda Surabaya marah karena tadinya merupakan euforia kemerdekaan merah putih dan sebagainya. Tiba-tiba ada merah putih biru, merasa dilecehkan, merasa dihina. Orang kita udah merdeka kok tiba-tiba ada merah putih biru. Kemarahan itu disampaikan kepada gubernur waktu itu, pembantu gubernur, namanya Pak Sudirman. Presiden Sudirman berunding dengan pemuda, kemudian dikawal oleh 2 orang, namanya Sidik dan Haryono, masuk ke Hotel Yamato. Berundinglah dengan Mr. Plukman tadi. Hasil perundingannya malah jadi berantem. Di dalam hotel itu terjadi perkelahian karena Plukman nggak mau menurunkan. Indonesia tetap harus turun. Berantem di situ. Plukman yang punya senjata, cabut senjata, tapi kemudian ditubruk oleh pengawal Pak Sudirman. Sudirmannya bukan pahlawan jenderal Sudirman, bukan ya. Sudirmannya adalah presiden Surabaya. Ditabrak, dicekek, mati Plukman. Tapi Sidik juga kemudian dihajar oleh pengawal Plukman dengan pedang. Kemudian luka parah, dibawa pulang. Akhirnya meninggal juga. Nah, cerita selanjutnya, Sudirman dan pengawal lainnya, Haryono, keluar dari Hotel Yamato. Di luar pemuda udah beringas, Siapa yang turun? karena perundingannya gagal, mereka nyerang nyerbu. Ya. Ada 2 orang manjat ke atas hotel, ke
bocah tadi. Ya. Ada bendera merah putih dulu kan, dipanjat, diturunkan. Kemudian birunya disobek. Jadi merah putih biru, birunya disobek, naikin lagi jadi merah putih. Gemuruh suara di luar hotel dia sambil mengibarkan merah putih. Di situ Belanda marah besar. Ya, karena pertama ada opsinya yang meninggal. Kedua, merah putih waktu itu ya dikalahkan oleh merah putih biru dikalahkan oleh merah putih. Nah sejak itu tidak pernah damai. Selalu ada pertempuran. Bahkan kemudian Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia yang terdiri dari laskar pejuang pemberontak pimpinan Bung Tomo, ya, kemudian para ulama, Kiai Hasyim Asy'ari, itu bapak kakeknya Gus Dur ya, itu mendidik santrinya, membawa santrinya ikut perang gitu. Jadi setelah 19 September itu terjadi pemberontakan, ya, berbagai macam laskar untuk menyerang. Terus berjalan sampai 25 Oktober, sebulan kemudian ya, 25 Oktober Sekutu mendatangkan pasukan namanya Divisi 49, pasukan Sekutu yang terdiri dari Inggris tapi dia orang India sebenarnya, pasukan Inggris yang terdiri dari orang-orang India masuk ke Surabaya. Itu kurang lebih 6.000 pasukan kuotanya. Tujuannya sebenarnya mereka itu tugasnya adalah melucuti tentara Jepang, karena Jepang menolak senjatanya dilucuti. Yang kedua, memulangkan tentara Jepang. Yang ketiga, melindungi tawanan-tawanan Belanda yang ditawan oleh Jepang dan Indonesia. Itu harus dipulangkan juga. Nah, rehabilitasi tawanan tujuannya. Tetapi kemudian selain itu dia juga menculik bangsa Indonesia juga pasti. Yang akhirnya ya perang juga dengan bangsa Indonesia. Ya. Nah, Belanda yang numpang sebenarnya, Belanda itu kan numpang ceritanya. Yang datang ke Indonesia itu adalah Sekutu. Belanda ikut Sekutu untuk apa? Untuk kembali menjajah, pengen menjajah lagi gitu. Dia numpang Sekutu. Ya. Nah, usaha Belanda untuk menjajah lagi itu dilakukan dengan terus ikut Jepang, ikut menyerang bangsa Indonesia, pokoknya menghambat upaya-upaya Indonesia merdeka. Ya. Nah, tadi 25 Oktober Sekutu datang, kemudian mengusulkan gencatan senjata. Kenapa? Mereka sebenarnya sudah mau kalah. Ini udah dikepung Surabaya, udah hampir kalah sebenarnya. Maka datanglah yang dari Jakarta itu 25 Oktober. Tapi tetap mengusulkan meminta untuk gencatan senjata. Minta tolong ke Bung Karno yang Jakarta, ya. Diundang ke Surabaya untuk meredakan amarah rakyat Surabaya. Kata Bung Karno, ya, dia keliling naik mobil terbuka keliling untuk instruksi gencatan senjata 26, 27 Oktober, gencatan senjata. Menurut bangsa Indonesia menurut, ya, di situ Soekarno masih mempunyai kekuasaan dan wibawa yang tinggi. Semua nurut itu, nggak perang. Tapi kemudian tanggal 29 lagi Belanda yang mencederai itu perjanjian, menyerang juga, mengambil ini menculik pemuda-pemuda kita. Ya, 29 Agustus perang lagi jadinya, walaupun belum besar ya, perang lagi. Nah, dalam perang itu, dalam kerusuhan itu, seorang jenderal Inggris namanya Jenderal Malabo meninggal. Tapi nggak tahu itu meninggalnya apakah tertembak. Pokoknya sampai sekarang masih misterius. Jadi dia meninggal di dalam mobil dan mobilnya meledak. Dia itu adalah komandan
Brigade 49 itu. Nah, bayangkan Inggris kehilangan seorang jenderal untuk perang yang sebenarnya Inggris sendiri tidak punya kepentingan. Kan tujuannya apa? Melucuti tentara Jepang, kemudian membawa tawanan, itu tujuannya ya. Sebenarnya nggak ada perang. Inggris merasa marah di situ. Ceritanya gini, Inggris itu selama Perang Dunia II belum pernah kehilangan seorang perwira. Ya, perang ini nggak pernah. Nah, sekarang dalam kerusuhan yang kecil semacam itu, dia kehilangan jenderal. Malu apa marahnya? Dia membuat ancaman, membuat selebaran kepada masyarakat. Salah. Kalau dulu itu kalau mau menyebarkan nggak bisa pakai ginian kan? Nggak ada kan? Dia pakai apa? Buat selebaran, kemudian naik pesawat disebarin. Disebarkan di pesawat, disebarkan jadi orang pada menerima selebaran melalui pesawat. Jadi isinya apa? Isinya satu, tentara Indonesia harus menyerah. Dua, semua senjatanya harus diserahkan. Yang ketiga, jadi dengan meninggalnya Jenderal Malabi, kemudian diganti penggantinya itu malah pangkatnya lebih tinggi. Ya, kalau Malabi Brigjen, digantinya oleh Mayor Jenderal namanya Robert Menser, ya, Mayor Jenderal. Nah, ini lebih galak. Kemudian dia mengadakan ancaman ultimatum kepada Indonesia melalui selebaran yang disebarkan di lewat pesawat. Nah, isinya apa? Satu, Indonesia harus menyerah. Dua, semua senjata harus diserahkan. Ya. Yang ketiga, kalau sampai jam 6 pagi 10 November belum menyerah, Surabaya menjadi bumi hangus, dihabisi. Ya. Di pelabuhannya Tanjung Perak itu kapal-kapal Belanda sudah siap, 6.000 pasukan sudah siap. Di Jakarta yang pasukan sekutunya itu ada siap juga. Kalau dikurang ini maju juga. Jadi waktu itu benar-benar kita kepung ya, dengan persenjataan yang modern. Sedangkan kita senjatanya beruncing. Memang ada ya senjata rampasan dari Jepang itu ada. Itu puluhan ribu juga pistol. Kalau pistol juga mortir kan gimana mau menang gitu ya. Tapi semangatnya yang luar biasa, tetap tidak menyerah sampai 10 November jam 6 malah siap. Nah, di situ semua kekuatan muncul, kekuatan Indonesia itu bertempur sampai 3 minggu. Ya, 3 minggu lamanya. 3 minggu lamanya pertempuran itu. Dan setelah 3 minggu memang Indonesia kalah secara fisik. Kita lebih dari 16.000 itu yang jadi korban. Sedangkan di pihak sekutu itu di bawah 1.000. Ya. Nah, jadi secara fisik kalah. Tetapi ada yang perlu kita garis bawahi, bahwa dengan adanya perlawanan perang 10 November itu, dunia internasional tahu bahwa Indonesia ada. Namun sebelumnya nggak ada. Sebelumnya ada, 17 Agustus sudah ada, tapi waktu itu nggak diakui. Bahkan Inggris pun itu menganggap Soekarno dan teman-temannya itu gerombolan pengacau. Ya. Padahal kita menganggap dia adalah kepala negara, dia presiden, dianggapnya gerombolan pengacau. Tapi ketika setelah perang 10 November, ternyata Soekarno itu masih diakui oleh rakyat, dijunjung tinggi oleh rakyat, perintahnya diikuti. Ya, sehingga kemudian Inggris pun berubah. Setelah perang itu, Inggris yang tadinya mengikuti Belanda, membantu Belanda, karena Belanda pengen berkuasa lagi, dibantu oleh Inggris. Tapi setelah itu Inggris netral. Ternyata Indonesia itu memang sudah ada pemerintahannya, ada wilayahnya, ada rakyatnya. Ya, artinya syarat untuk menjadi negara sudah terpenuhi. Ya. Nah, itu hikmah dari kemenangan perang 10 November. Kalah secara fisik, tapi menang secara politis. Ya. Nah, itu cerita singkat mengenai perang 10 November.
September atau yang disebut Perang Surabaya. Terima kasih Bapak. Ya. Masya Allah ya, perjuangan pahlawan kita benar-benar luar biasa dengan hanya bersenjata bambu runcing ya. Oke, selanjutnya Bagas masih ingat lah ya yang dijelasin sama Pak Indi. Ingat dong. Kalau untuk aku sendiri ya, itu tuh perang ini tuh benar-benar apa ya, antara merdeka atau mati Pak ya. Betul, itu yang tadi lupa. Nah, Waktu merdeka atau mati. Bung Tomo itu, yang mencetuskan merdeka atau mati adalah Bung Tomo melalui pidato-pidatonya di antara tadi September Oktober melalui radio di Surabaya. Betul. Merdeka atau mati itu adalah seruan yang dicetuskan oleh Bung Tomo. Lanjut. Gitu. Merdeka atau mati itu yang aku dengar tuh benar. Awal pertama kali nyari tahu tentang kejadian 10 November ini, shock sih. Yang aku bikin shock itu adalah ketika aku benar-benar dengar itu ada pelajar yang ikut turun serta. Beda kan kalau misalkan, mungkin kalau pelajar kita yang sekarang, jangankan buat ingat sejarah, ketemu pelajarannya aja mungkin udah ya sejarah gini. Iya, betul iya. Pak ya. Kayak gitu kan. Beda zamannya. Beda emang beda zaman ya kan dulu tuh. Tapi yang aku bikin keren ini ketika dengar pelajar itu ikut perang turun serta secara fisik benar ya, sampai 16.000 lebih itu mungkin ada salah satu dari pelajar ini mungkin banyak banget pelajar yang meninggal karena ini membela negara kita sendiri. Nah, itu sebenarnya harus jadi cerminan buat kita yang sekarang, bahwasannya jangan pernah untuk melupain pahlawan-pahlawan kita yang udah berjuang untuk membela negara kita ini gitu. Dan mereka seumuran kita, ya, seumuran kalian pada saat itu. Nah, artinya sekarang pun kita harusnya bisa dong. Tuh, Walaupun harusnya bukan dalam perang fisik. mungkin Ya. mendukung atau secara ini kita Pak ya. Tidak harus perang fisik kan. Sekarang perang Logika. itu Itu dia. dia. Perang logika ini. dari kita. Mungkin kalau misalkan dari kemarin itu ngelihat kayak ngedengar atau cari-cari di berita tentang perang 10 November ini Pak ya. Saya tuh ada satu orang, dua orang ini yang bikin saya penasaran dan saya ingin tanyakan langsung Pak. Itu yang merobek bendera Belanda itu Pak. Cerita 19 September ya. Nah itu. Ikonik banget ya itu. Nah itu orang-orang pasti nggak mungkin nggak tahu, pasti tahu dong karena yang kegagahannya Saya merinding loh. Nah, kan itu kegagahan yang berani itu merobek bendera Belanda di saat zaman-zaman itu Pak ya. Iya. Itu yang saya bikin penasaran, ingin tanyakan langsung Pak. Benar Pak. Yang naik itu Haryono yang tadinya mengawal Pak Sudirman ke dalam. Kemudian Haryono yang Sidik ya, Sidiknya mati di dalam. Haryono lari keluar dengan Pak Sudirman. Begitu luar dia masuk lagi, terus kemudian ada tangga dari dalam hotel naik dia. Ternyata di atas sudah ada yang lewat keluar. Nah, itu. Jadi yang naik Haryono, yang dari luar namanya Kusno Wibowo. Nah, Kusno Wibowo itulah kemudian yang naik menurunkan itu ya pemerintah disobek oleh Haryono. Nah, dua-duanya ini adalah tentara atau pejuang yang dulunya sudah mendapat pendidikan kemiliteran oleh Jepang. Namanya Hibakutai. Jadi pahlawan pejuang Hibakutai. Artinya berani mati, berani berjibaku. Nah, dua orang ini memang sudah mentalnya sudah terlatih sebagai pejuang yang tidak takut mati. Itu Haryono dengan Kusno Wibowo. Tuh kalau tahu. Mentalnya itu Mentalitasnya sangat benar-benar berani gitu untuk melakukan hal seperti itu Pak ya. Tanpa mungkin anak-anak zaman sekarang itu kurang Pak ya untuk mental. Sebenarnya mungkin bisa lebih juga. Bisa mungkin. Momennya nggak ada, momentumnya nggak ada. Masa mau perang lagi? Jangan dong. Tapi itu tadi harus disalurkan melalui yang cara lain. Semangat berjuangnya disalurkan melalui belajar. Ya melalui pendidikan ya Pak ya. Kayak kita lihat tadi yang kawan-kawan kita yang benar-benar semangat banget buat membela, kita juga harus jadi contoh buat benar-benar semangat untuk sedangkan membela negeri juga. Cuman tidak dengan cara perang. Oke nih,
Jadi itu cerita singkat dari Bapak Indri dan juga Bagas ya. Nah, Febs pasti pada penasaran banget nih. Pertama, Pak Indri, apakah Bapak mempunyai sosok pahlawan yang menjadi inspirasi? Boleh tolong di... Ya, baik. Sebelum saya menyatakan siapa idola atau pahlawan yang menginspirasi atau menjadi idola saya ada pesan dulu ya. Kalau dulu itu pemuda tadi perang fisik, ya, perang melawan penjajah yang nampak. Ya. Nah kalau sekarang ini sebenarnya perang kita nggak nampak seperti yang lain. Perang kita adalah perang melawan kebodohan. Contohnya gimana? Ya kamu harus jadi pintar. Memerangi kebodohan tadi apa? Kita harus belajar. Harus belajar. Iya. Benar ya. Jadi perang melawan kebodohan, perang melawan kemiskinan. Artinya apa? Ya Indonesia, para pemimpin kita harus memikirkan ekonomi kita. Jadi perang melawan kebodohan, kemiskinan. Dan satu lagi, perang melawan ketidakjujuran. Itu wajib perang itu ya Pak ya. Karena kebanyakan dari kita, kalau kita lihat peristiwa-peristiwa di negeri kita yang negatifnya, itu nggak jauh dari ketidakjujuran yang menyebabkan itu. Jadi 3 itu mungkin ya saya pesankan. Perangi kebodohan, perangi kemiskinan, perangi ketidakjujuran. Ya, saya menjawab yang tadi. Ya. Siapa pahlawan yang menjadi inspirasi Bapak? Saya mengidolakan, mengagumi pahlawan perang Jawa. Perang Jawa itu 1825 sampai 1830. Dan tokoh utamanya adalah Pangeran Diponegoro. Kenapa kok Pangeran Diponegoro? Yang sudah terlalu lama ya. Itu sebelum 1900 jauh. 1825 sampai 1830. Nah, saya mengagumi beliau karena beliau itu adalah seorang pangeran, seorang anak raja yang semestinya dia itu bisa menggantikan ayahnya menjadi raja di Yogyakarta. Tetapi melihat penderitaan rakyat, melihat kondisi di luar yang masih memprihatinkan, dia tidak mau menjadi raja. Dia melepaskan haknya. Kemudian dia berjuang di luar keraton. Dan perjuangannya luar biasa, 5 tahun ya, cuma 5 tahun, 1825 sampai 1830. Tapi selama 5 tahun itu sudah merugikan banyak sekali kepada Belanda. Saya lupa angkanya, tapi besar banget tuh, ribuan gulden itu. Ya. Nah, disitulah saya kagum bahwa seorang yang seharusnya bisa enak-enak jadi raja, tapi dia mau melawan pemberontak yang turun memimpin perang sendiri. Walaupun akhirnya di 1830 dia tertangkap dengan cara ditipu, tuh. Pura-pura dia ada berunding, tangkap. Dan pada waktu itu, pada waktu bulan puasa, tidak sama sekali untuk berniat untuk perang. Lagi puasa Pangeran Diponegoro ditangkap, tidak berunding itu, dibuang ke Ambon dan seterusnya. Nah itulah pahlawan idola saya. Gitu. Oke Bapak, kemudian apakah ada nilai atau sikap dari pahlawan inspirasi Bapak, nilai atau Oke Bapak, kemudian apakah ada nilai atau sikap dari pahlawan tersebut yang diikuti? Yang dapat diikuti dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Iya. Karena tadi saya mengidolakan dia seorang anak raja yang kemudian melepaskan haknya dan sebagainya ya, jadi pejuang. Saya agak sulit untuk mengikuti itu. Posisi saya bukan anak raja. Betul. Posisi saya bukan anak orang kaya, katanya begitu ya. Raja itu bisa dengan orang kaya, pejabat, bisa gitu kan ya. Saya tidak mengikuti itunya, bukan tidak mencontoh bahwa dia seorang. Tapi yang saya contoh adalah kemampuan atau niat yang luar biasa untuk merebut kemerdekaan. Waktu itu belum merdeka ya, untuk merebut kemerdekaan, melawan kezoliman, karena dia selalu didolimi. Ya, waktu itu dia, misalnya tanaman-tanaman yang rakyat tanam di bawah pimpinan dia dirusak, misalnya pajak ditinggikan, jadi rakyat itu benar-benar miskin. Nah, perjuangan melawan kemiskinan juga
Itu yang barangkali menjadi inspirasi bahwa saya harus bisa juga, saya dengan kemampuan saya minimal bisa menularkan orang lain untuk bisa berjuang lebih baik. Betul. Saya sendiri nggak bisa jadi pahlawan itu, tapi minimal saya cerita begini, mudah-mudahan kamu terinspirasi. Iya. Nah, gitu kan. Saya juga langsung terinspirasi nih dari dengar ceritanya. Kalau Bagas sendiri apakah ada nih? Wah, kalau pahlawan idola itu jelas ada ya, itu Bapak B.J. Habibie jelas. Oh. Itu karena saya dengar cerita-ceritanya dia dari awal beliau berhenti dari 1 sampai angka 100 itu bersama, dan kisah cintanya sama Ainun sama Ainun itu buat saya kayak merasa kagum bahwasannya ini ada satu tokoh dari Indonesia yang berbeda nih, yang berbeda dari menciptakan apa ya, pesawat itu menciptakan pesawat. Dari beliau benar-benar terinspirasi bahwasannya kita bisa kok ya, kita bisa gitu. Nah, kenapa kita nggak bisa, kita juga harus bisa gitu, menciptakan sesuatu seperti itu. Kayak mungkin pertama kali juga ketemu istrinya si Ainun ini, ya kan, itu saya nonton filmnya ya. Nonton filmnya juga, kayaknya wah romantis banget. Mungkin kalau di luar negeri itu Romeo and Juliet, mungkin kalau di Indonesia B.J. Habibie dan Ainun Pak ya. Satu hal yang saya tambahkan, Pak Habibie. Pak Habibie itu putra Indonesia yang sudah enak hidupnya di Jerman. Dia udah nggak kurang apa-apa di Jerman, tapi mau kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Jarang loh yang sudah enak di sana, di luar sana, kemudian ngapain pulang ke Indonesia. Banyak itu pikirannya. Contohnya Pak Habibie itu keberhasilan di luar dia bawa ke sini untuk membangun itu. Terbentuklah itu PTDI, PT Dirgantara Indonesia, yang namanya dulu tani pabrik pesawat. Iya. Dia sendiri Pak ya. Iya. Keren banget sih itu menurut aku. Oke, untuk Bapak nih aku mau tanya nih, bagaimana cara menyikapi Hari Pahlawan di generasi Bapak? Oke, kalau generasi Bapak, generasi yang sedang tua, bukan sudah tua ya? Lebih dewasa lah ya? Bukan, sedang tua. Sedang tua, kalau sudah tua udah selesai. Oke. Untuk generasi saya, itu mengingat kembali pasti masalah ingat perannya tadi. Nah, yang jadi apa sih perang perjuangannya? Karena walaupun Bapak waktu perang itu Bapak belum lahir, Bapak 12 tahun kemudian baru lahir. Perang itu berlangsung 12 tahun kemudian Bapak baru lahir. Tapi minimal ceritanya lebih dekat. Cerita itu saya peroleh dari bapaknya saya, dari orang-orang di sekitar. Jadi lebih dekat, nggak baca buku, bukan dari baca buku aja, tapi dari orang-orang yang melakukannya, pelakunya. Nah, karena itu maka kalau generasi Bapak ya itu perannya menyikapinya adalah kita harus bisa mempertahankan wilayah Indonesia ini sejengkal pun jangan sampai lepas. Surabaya yang kepung pukul aja dengan persenjataan yang minim berani mempertahankan. Kita generasi Bapak ya, kita jangan sampai melepaskan sejengkal tanah pun di Indonesia ini. Harus kita perjuangkan dengan berbagai macam usaha kita. Tentu sekali lagi bukan perang seperti dulu, ya, tapi lebih perang pikiran, ya, bukan perang fisik. Itu Bapak. Nah kalau Bagas nih sebagai pelajar, bagaimana sih cara menyikapi Hari Pahlawan? Untuk generasi yang sekarang Pak ya, sebenarnya saya cukup sedih ya melihat yang sekarang. Saya balik lagi dengan jawaban saya yang di awal. Jangankan untuk mempelajari sejarah dan untuk mendengarkan, mungkin mendengar ada pelajarannya pun dia sudah udah malas mungkin ya, udah ya ginilah. Tapi dengan itu harusnya kita menyikapinya itu dengan cara kita ingat perjuangannya pahlawan kita dulu itu seperti apa. Benar-benar yang sampai tadi yang 10 November 16.000 orang lebih itu bertaruh nyawa buat negara kita, sampai kita bisa
mengenakan bahasa yang bebas, mengenakan Sekolah apapun. bebas. Nah, sekolah yang bebas dulu, bahkan sekolah aja kayaknya nggak bebas Pak. Iya, saya terancam. Nah, sekolah aja sampai aduh, pulang aman kan nih, pulang Nah, aman kan itu, nih, iya. kan? Nah, di situ kita harus banyak berterima kasih dengan cara kita mungkin menghormati pahlawan yang sudah tiada gitu, kayak mungkin bahwasannya kita gak usah ingat sedikit satu peristiwa aja yang peristiwa aja. jadi inspirasi ya. Betul. Kita tiru gitu ya. Betul, yang kita tiru kayak bisa nih, wah gue terinspirasi nih, masih terinspirasi dari cerita ini nih, Iya. bisa nih saya lakuin di kegiatan sehari-hari kita nih, kayak gitu. Nah itu untuk generasi yang sekarang menyikapinya seperti itu loh. Jadi jangan udah bebas ini ngapain lah diinget-inget peristiwa yang lalu Ada biar lalu, kan? ada idiom anak-anak. Ngapain belajar udah ada presidennya. Nah Menterinya udah banyak. Nah, Ngapain kita kan? belajar menterinya udah banyak. Itu yang merusak kan, meracuni kayak gitu. Benar. Kelihatannya sepele. Ada yang membenahi dia benar juga. Ngapain dia kita belajar ya? Nggak akan jadi menteri. Betul. Itu meracuni. Kalau kita harusnya punya cita-cita itu. Saya harus bisa jadi menteri, saya harus jadi presiden gitu. Jadi jangan ngomong nggak usah belajar kan. Udah ada presiden. Itu yang meracuni. Harusnya kita malah terinspirasi kayak wah harusnya saya yang duduk di sini Nah, nih, itu harusnya harusnya. saya yang di bangku Itu sini harusnya. seperti itu ya. Iya. Harusnya kayak gitu. Jangan tiba-tiba udah ngedon duluan kayak ya Pak ya kayak Itu jadi nah jadi ya ngapain belajar udah ada Ngapain menterinya udah ada presidennya gitu. udah nggak bakal jadi ini jangan seperti itu ya. Jangan. Tapi kita harus terinspirasi lebih dalam lagi bahwasannya kita harus di tempat ini seperti ada satu lagi yang kata-kata Bapak Soekarno yang cocok juga barangkali kita punya lagi. Pada saat perang kemerdekaan atau awal kemerdekaan, musuh kita adalah sekutu Belanda, orang-orang yang dari luar menyerang kita. Tapi sekarang ini musuh kita nggak jelas. Ya kan? Tapi ada musuh kita, tapi nggak jelas. Musuh kita adalah bangsa kita sendiri. Korupsi dan sebagainya itu kan musuh kita. Siapa yang melakukan? Bangsa kita sendiri. Maka dikatakan kata Pak Karno, kami lebih mudah, perjuangan kami lebih mudah karena kami melawan musuh yang dari luar yang nyata. Perjuangan kalian nanti, kata dia, perjuangan kalian nanti itu akan lebih sulit karena musuhnya dari bangsa kami sendiri. udah di ini Pak ya Udah dari dulu udah ada bayang-bayang Iya. dan ternyata itu benar Pak ya di Makanya kita sadari sekarang ya. betul Kita sadari sendiri. jangan sampai menjadi musuh negeri sendiri. Betul, jangan sampai Jangan jadi koruptor. jangan dong. Iya kan? Jangan. Walaupun dari yang kecil kita mulai kita latih tidak korupsi dari hal yang sangat kecil keseharian kita. Baik. Untuk Pak Indri dan Bagas, apakah ada pesan bagi masyarakat di luar sana ataupun pelajar dalam menyikapi Hari Pahlawan? Kalau saya sebenarnya pesannya udah tersampaikan sampai beberapa jadi ya misalnya tadi kita harus sadari bahwa musuh kita adalah kebodohan, kemiskinan dan ketidakjujuran. Kita harus memusuhi itu, jangan malah melakukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ingat tadi pesan Pak Soekarno tadi, musuh kita hari ini adalah musuh bangsa kita sendiri. Artinya kelemahan, keburukan, kejahatan yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Maka harus lebih waspada. Itu aja kan. Kalau untuk aku ya di generasi sekarang khususnya jangan pernah lupain sejarah sedikit pun. Ingat memori kalian tentang sejarah, satu peristiwa yang buat menginspirasi kalian benar-benar yang masuk dan kalian tahu sejarah itu, bahwasannya kalian berpikir untuk dulu negara saya seperti ini dan negara saya berbeda. Ada lagi nih, jangan lupakan sejarah. Ini kata-kata Pak Soekarno lagi. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu kata Pak Soekarno. Betul. Jas merah. Jas merah itu. Ingat tuh saya juga pernah dari seperti itu. Jangan, pokoknya kita walaupun kita mungkin sekarang udah terbebas dari perang fisik itu, ya, perang fisik, penjajahan fisik. tapi tadi ada perang season 2 Ya. dari bangsa kita sendiri. Walaupun seperti itu kita punya satu peristiwa yang seperti tadi yang
buat kita tuh kayak momentum ya. Jadi momentum perubahan. kayak berubah kayak semangat. Semangat kita tuh benar-benar seperti tadi kayak pahlawan kita Bung Tomo itu semangatnya kan luar biasa tuh ya. Nah, Merdeka atau Mati, dan pemuda-pemuda yang gugur pada saat kala itu juga semangatnya luar biasa. Kita harus mencontoh salah satu dari mereka seperti itu. Jadi jangan pantang menyerah, kita benar-benar semangat terus untuk negara kita ini, Pak ya. Iya. Ya betul banget. Seperti itu fans penyampaian dari Bapak Indri dan juga Bagas. Semoga kita semua dapat mengambil nilai-nilai kepahlawanan dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Indri dan juga Bagas. Sama-sama. Terima kasih juga untuk fans yang udah nonton podcast kita hari ini. Saya Alia Khairinisa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit coba? Berapa?